Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 40. Meskipun Sawung Sariti belum pernah melihat Kiai Bancak, ia pernah mendengarnya. Karena itu ketika ia mendengar nama itu disebutkan, ia pun menjadi terkejut dan meloncat mundur. Bagus Handaka kini benar-benar sudah tidak dapat mengendalikan perasaannya lagi. Maka ketika ia mendengar seseorang menyebut nama tombaknya, ia menjadi bangga, dan dengan sengaja ia ingin menunjukkan kepada Sawung Sariti bahwa tombak kebesaran Banyu Biru itu ada padanya. Karena itu segera ia berteriak menjawab, "Hi orang yang berwajah hantu, kau mengenal tombak ini?" Karena pengaruh tombak di tangan Bagus Handaka, tiba-tiba orang itu menjadi takut dan menjawab, ya, anak muda, aku kenal tombak itu." "Ayo katakan siapakah yang pernah memiliki tombak ini?" desak Handaka. Orang yang ketakutan itu menjawab gugup, "Ki Ageng Gajah Sora." "Bagus," jawab Bagus Handaka, "siapakah Gajah Sora itu?" Seperti orang yang kehilangan akal orang itu menjawab, "Kepala daerah Perdikan Banyu Biru." "Bagus," ulang Bagus Handaka. "Kalau kau tahu itu, katakan kepada anak muda sombong yang mengaku putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru dan pamingit sekaligus, bahwa Banyu Biru bukanlah miliknya." Mendengar percakapan itu Sawung Sariti menjadi berdebar-debar. Ia memang pernah mendengar cerita tentang tombak itu. Dan ia mengetahui pula bahwa kakak sepupunya hilang tak tentu perginya, membawa Kiai Bancak. Dalam saat yang pendek itu otaknya berputar keras. Tidak mustahil bahwa yang berdiri di hadapannya itu adalah kakak sepupunya. Ia pernah bergaul pada waktu kecil. Tetapi setelah beberapa tahun tidak bertemu, memang ada kemungkinan untuk tidak mengenalnya lagi. Apalagi anak muda yang berdiri di hadapannya itu wajahnya kehitaman-hitaman terbakar terik matahari serta berpakaian lusuh dan jelek. Kalau demikian, lalu siapakah yang mengaku menjadi bapaknya itu? Akhirnya ia memutuskan untuk menanyakan saja kepada anak muda yang memegang tombak itu, "Anak muda yang perkasa, adakah kau sebenarnya memang berhak atas tombak itu? Adakah kau tahu seseorang yang berhak memilikinya kecuali aku?" jawab Handaka. "Menurut pendengaranku, satu-satunya orang yang berhak atas tombak itu, kecuali Paman Gajah Sora yang sekarang masih di Demak, adalah putranya yang bernama Arya Salaka," sahut Sawung Sariti. Mengikuti pembicaraan kedua anak muda yang sedang diamuk oleh kemarahan itu, Manahan menjadi agak cemas. Ternyata Sawung Sariti yang biasa bergaul dengan orang-orang pemerintahan mempunyai cara-cara yang licin dalam setiap pembicaraan, sedang Bagus Handaka yang hidup di antara para petani dan nelayan, memiliki kejujuran yang utuh. Sehingga ia sama sekali tidak sadar bahwa ia terseret ke dalam sebuah percakapan yang berbahaya. Manahan yang sadar akan itu, cepat berusaha untuk mencegah Bagus Handaka menjawab pertanyaan Sawung Sariti. Tetapi agaknya ia terlambat. Sebab demikian tangannya bergerak untuk menggamit anak itu, terdengarlah mulut Bagus Handaka berkata, "Akulah Arya Salaka, karena itu aku mengenal Paman Sawung Rana yang gugur karena pokalmu." Meskipun sebelumnya Sawung Sariti sudah menduga-duga, namun mendengar jawaban itu ia masih terkejut sekali sehingga tubuhnya bergetar. Dengan demikian sekaligus ia melihat bahaya yang lebih besar menghadang di depannya. Sepeninggal Sawung Rana, sebenarnya ia telah mengurangi jurang yang menghalanginya untuk sampai pada kekuasaan yang penuh atas Banyu Biru dan pamingit sepeninggal ayahnya. Tetapi ternyata Arya Salaka yang memang masih diragukan itu, benar-benar masih hidup dan sekarang berdiri di hadapannya. Karena itu, tidak ada tindakan yang lebih tepat dan baik menurut anggapannya kecuali melenyapkannya sama sekali. Maka segera ia berteriak nyaring, "Bagus sekali, kalau kau benar-benar Arya Salaka. Maafkanlah aku Kakang, bahwa aku harus bertindak tegas meskipun terhadap saudara sepupuku sendiri, karena kau telah bersekutu dengan Wiradapa." Kemudian terdengar Sawung Sariti berteriak lebih keras lagi, "Hei orang-orang yang berada di Pendapa, kepunglah rumah ini, jangan seorang pun boleh lari." Lalu katanya kepada dua orang pembantunya beserta lurah gedangan, "Ayo tangkap Kakang Arya Salaka." Mendengar perintah Sawung Sariti itu, barulah kedua orang pengawalnya itu sadar. Bagaimanapun juga mereka adalah pengikut-pengikut Sawung Sariti. Sehingga meskipun anak muda yang disebutnya melakukan perlawanan, tak ada pilihan lain selain menangkapnya hidup atau mati. Karena itu segera mereka berloncatan menyerbu. Sementara itu orang-orang yang berada di Pendapa Kalurahan itu pun sudah mulai bergerak.
Memang sejak mereka mendengar suara ribut di ruang dalam, mereka menjadi bingung. Tetapi karena mereka takut untuk meninggalkan pendapa itu, maka dengan gelisah mereka tetap saja tidak meninggalkan tempatnya. Baru ketika mendengar suara Sawung Sariti berteriak, maka seperti kuda yang dilepas dari kandang, mereka menghambur berlarian mengepung rumah Lurah Gedangan, sebagian lagi menerobos masuk. Sehingga terdengar suara hiruk pikuk tak keruan. Wiradapa menjadi keheran-heranan dan bingung melihat tingkah laku anak perantau malas itu, menjadi sadar pula akan bahaya. Tetapi ia sama sekali tidak berani mencampuri pertempuran antara kedua anak muda yang memiliki kepandaian yang jauh di atasnya. Maka yang dapat dikerjakan adalah mengurangi tenaga lawan Handaka. Dengan tanpa diduga-duga maka segera ia menyerang lurahnya yang sudah bersiap untuk membantu Sawung Sariti menangkap anak muda yang dikenalnya sebagai anak perantau malas. Mendapat serangan yang tiba-tiba itu, Lurah Gedangan terkejut, maka segera ia mengurungkan niatnya, dan terpaksa ia melayani Wiradapa, kawan yang telah sekian lama bersama-sama membangun pedukuhan Gedangan itu. Sedang kedua pengawal Sawung Sariti ikut menyerang Bagus Handaka. Tetapi satu hal yang mereka lupakan, bahwa mereka sama sekali tak memperhitungkan kehadiran Manahan, yang justru adalah guru Bagus Handaka. Sementara itu beberapa orang telah memasuki ruangan itu. Suasana kemudian berubah menjadi ribut tak keruan. Di ruang yang tak seberapa lebar itu berjejal-jejalan orang yang bersama-sama akan menangkap Bagus Handaka. Ketika Manahan melihat dua orang pengawal Sawung Sariti beserta banyak orang yang lain mulai mengerebut muridnya, ia tidak dapat tinggal diam. Segera ia pun menerjunkan dirinya ke dalam kekalutan itu. Melihat Manahan turut campur, marahlah kedua orang pengawal Sawung Sariti, yang mengira bahwa Manahan tidak lebih dari seorang yang hanya dapat berlari-lari saja. Maka dengan acuh tak acuh salah seorang darinya mendorong Manahan minggir. Tetapi betapa terkejutnya, ketika tangannya seolah-olah menyentuh dinding besi, bahkan ia sendiri terdorong surut. Maka segera orang itu mengerti, bahwa Manahan pun tidak kalah hebatnya dari anak yang telah bertempur melawan Sawung Sariti. Karena itu, ia tidak dapat menganggap enteng lagi, bahwa musuhnya hanya seorang yang mampu berlari-lari saja. Dengan demikian terpaksa ia menyediakan tenaga sepenuhnya untuk melawan Manahan, dengan perhitungan bahwa biarlah Sawung Sariti mendapat bantuan dari orang-orang yang telah datang memasuki ruangan itu. Kemudian apabila ia telah dapat menyingkirkan Manahan, barulah Bagus Handaka akan diselesaikan. Dengan demikian maka terjadilah 3 lingkaran pertempuran. Bagus Handaka melawan Sawung Sariti dibantu oleh beberapa orang, Manahan melawan 2 orang pengawal Sawung Sariti, dan Wiradapa melawan lurahnya. Sesaat kemudian ternyata dugaan para pengawal Sawung Sariti itu meleset. Mereka sama sekali tidak dapat dengan segera menyelesaikan pekerjaannya. Meskipun mereka bukanlah orang yang dapat diremehkan, namun untuk menundukkan Manahan bukanlah pekerjaan yang ringan. Sedangkan Bagus Handaka, ketika harus mengalami lawan yang jumlahnya sama sekali tak seimbang, menjadi agak terdesak. Untunglah bahwa ia memiliki keuletan serta ketabahan hati. Perhatian Bagus Handaka pada berjenis-jenis binatang hutan yang sedang berkelahi, banyak memberi manfaat kepadanya. Tetapi ia tidak usah terlalu lama bercemas hati. Sebab perlahan-lahan tetapi pasti Manahan terus-menerus mendesak lawannya. Bahkan sebagian dari tenaganya telah dapat dipergunakannya untuk mengurangi tekanan pengeroyokan terhadap muridnya. Wiradapa yang bertempur pula dalam keadaan berimbang dengan kekuatan Lurah Gedangan. Mereka agaknya telah mencurahkan segala kemampuan mereka untuk segera mengalahkan lawannya. Tetapi di samping itu, bergolaklah kegelisahan di antara mereka. Baik Lurah Gedangan, Wiradapa maupun Sawung Sariti bersamaan para pengiringnya, meskipun sebabnya berbeda-beda. Sebagian dari mereka menjadi bertanya-tanya di dalam hati, siapakah sebenarnya kedua orang yang mereka anggap perantau malas itu. Sebab dalam keadaan yang demikian, ternyata bahwa kepandaian mereka dalam ilmu tata berkelahi tidak ada yang menandingi. Beberapa saat kemudian Sawung Sariti yang cerdik, akhirnya merasa bahwa akhir dari pertempuran itu tidaklah seperti yang diharapkan. Ruangan yang sempit itu sama sekali tak menguntungkannya. Sebab beberapa orang yang mengeroyok lawannya itu, malahan kadang-kadang mengganggunya. Sehingga terpaksa beberapa kali ia harus berteriak-teriak dan malahan beberapa kali pula ia terpaksa memukul orangnya sendiri yang sangat menjengkelkannya. Karena hal itulah maka akhirnya ia membuat perhitungan-perhitungan dengan seksama. Dalam waktu yang dekat ia harus dapat mengatasi keadaan, dan setidak-tidaknya menyelamatkan dirinya sendiri.
Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin ribut dan kacau. Apalagi ketika tiba-tiba pelita yang tergantung di dinding terlempar jatuh. Minyaknya yang tumpah berhamburan itu segera dijilat api, dan dalam sekejap telah menyala berkobar-kobar. Maka terjadilah keributan yang semakin kacau. Orang-orang di dalam ruangan itu tidak lagi memperhatikan lawan-lawan mereka, tetapi mereka segera berusaha untuk dapat keluar dan menghindarkan diri dari nyala api yang semakin lama semakin besar. Bahkan akhirnya api itu telah merayap sepanjang dinding ruangan. Dalam keadaan yang demikian, Bagus Handaka dan Manahan menjadi kehilangan pengamatan atas lawan-lawan utamanya. Beberapa orang yang berlari-lari kian kemari itu sangat mengganggunya. Bahkan beberapa orang telah melanggar mereka dan mendorong-dorong mereka tanpa sengaja. Manahan yang segera dapat mengerti dan menguasai masalahnya menjadi sangat marah. Sebab ia yakin bahwa Sawung Sariti telah dengan sengaja membakar ruangan itu. Karena itulah maka dengan sekuat tenaga ia menerjang orang-orang yang menghalangi jalannya menerobos keluar sambil berteriak, "Handaka, lawanmu telah berada di luar." Mendengar suara gurunya, Handaka pun segera meloncat dan menyibakkan orang-orang yang sedang kacau itu. Beberapa orang jatuh bergulingan dan terinjak-injak kawan-kawan mereka sendiri. Namun Manahan dan Bagus Handaka sama sekali tak sempat memperdulikan mereka itu. Perhatiannya terpusat kepada Sawung Sariti, anak pamannya yang telah berkhianat kepada ayahnya. Namun alangkah kecewa mereka itu. Sebab demikian Manahan dan Bagus Handaka sampai di halaman, terdengarlah derap kuda menderu, dan seperti terbang lepaslah 3 buah bayangan orang berkuda melarikan diri. "Itulah dia," teriak Manahan, "marilah kita cari sisa kuda mereka." Handaka tidak menunggu kalimat Manahan berakhir. Segera dia berlari ke halaman belakang. Tetapi ternyata kandang kuda itu telah kosong. Agaknya Sawung Sariti yang cerdik itu sempat menyingkirkan dan menakut-nakuti kuda yang lain, sehingga kuda-kuda itu lari berpencaran. Bagus Handaka menjadi seperti orang yang kebingungan berlari-lari mengelilingi kandang kuda itu. Namun ia sama sekali tak menemukan seekor pun. "Gila!" geramnya penuh kemarahan. Manahan pun tidak kalah marahnya. Namun ia lebih dapat menguasai diri. Maka katanya kemudian kepada muridnya, "Sudahlah Handaka, baiklah kita bicarakan apa yang harus kita kerjakan seterusnya." Sementara itu, terdengarlah jerit dan teriakan di antara ledakan-ledakan kebakaran. Dalam waktu yang pendek, api telah menguasai hampir seluruh rumah kalurahan yang dibuat dari kayu, bambu dan ijuk itu. Beberapa orang berlari-larian menjauhi. Di antara mereka tampaklah tertatih-tatih Wiradapa yang agaknya menderita luka-luka. Melihat Wiradapa yang sudah hampir-hampir tak mampu lagi menjauhkan dirinya dari kemarahan api itu, hati Bagus Handaka dan Manahan bersama-sama tergetar. Cepat mereka meloncat dan memapahnya ke halaman belakang. Ketika Wiradapa sadar bahwa yang menolongnya itu adalah 2 orang yang dianggapnya perantau malas dan ternyata telah sangat membingungkannya itu, cepat-cepat ia menjatuhkan diri sambil berkata perlahan-lahan, "Tuan, maafkanlah aku. Aku tidak tahu siapakah sebenarnya tuan-tuan ini. Sedang tuan muda ini agaknya masih ada hubungan darah dengan tuan muda Sawung Sariti yang tamak itu." Manahan cepat-cepat menangkap lengan Wiradapa dan menariknya berdiri. Katanya, "Kakang Wiradapa, kami adalah benar-benar 2 orang perantau seperti apa yang kami katakan." Wiradapa menggelengkan kepala, sahutnya, "Aku telah mendengar perdebatan antara anak muda yang disebut-sebut bernama Arya Salaka, putra Ki Ageng Gajah Sora yang memiliki tombak Kiai Bancak, dengan Sawung Sariti yang mengaku dirinya putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru." Manahan mengangguk-anggukan kepalanya, maka jawabnya, "Baiklah Kakang, nanti saja saatnya Kakang akan tahu juga. Tetapi bagaimana sekarang dengan api itu?" Mendengar kata-kata Manahan itu, barulah Wiradapa sadar bahwa rumah lurah Gedangan hampir musnah dimakan api. Dalam keadaan itu, tak seorang pun yang mencoba untuk memadamkannya. Suasana takut, cemas dan bermacam-macam lagi telah menguasai seluruh penduduk Gedangan, dengan kedatangan Sawung Sariti beserta rombongannya, yang tampak penuh mengandung rahasia. Itulah sebabnya tak seorang pun yang berani mendekati halaman kalurahan yang menjadi terang benderang oleh lidah api yang menyala-nyala seperti hendak menjilat langit. Beberapa orang yang berdiri jauh dari tempat kebakaran, memandang api itu dengan mata yang sayu serta hati yang berdebar-debar. Selama ini mereka menganggap bahwa dari rumah itulah ketertiban dan kepemimpinan pedukuhan mereka dipancarkan.
Sedang pada saat itu mereka melihat api dengan lahap telah menelannya, tanpa dapat berbuat sesuatu, karena mereka sama sekali telah kehilangan akal. Mereka sudah sama sekali tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya. Tiba-tiba di antara gemeretak suara api yang menjadi semakin besar itu, terdengarlah suara tertawa yang menyeramkan. Yang kemudian disusul dengan suara memanggil-manggil, "Wiradapa! Adi Wiradapa yang bodoh! Kemarilah, kemarilah!" Wiradapa, Manahan dan Bagus Handaka terkejut mendengar suara itu. Segera mereka berjalan perlahan-lahan mengelilingi api dan mencari siapakah yang telah memanggil-manggil itu. Ketika mereka sampai di sisi rumah yang hampir habis itu, kembali terdengar suara orang tertawa terbahak-bahak. Alangkah terkejut mereka, ketika mereka melihat lamat-lamat di atas pendapa yang telah hampir runtuh, seseorang yang berdiri bertolak pinggang. Berdesirlah dada mereka ketika mereka mengetahui bahwa yang berdiri sambil tertawa-tawa itu adalah Lurah Gedangan. Untuk sesaat mereka tertegun menyaksikan pemandangan yang menyeramkan itu. Apalagi ketika dengan mata kepala sendiri mereka melihat Lurah Gedangan itu berkata nyaring, "Adi Wiradapa, kenapa kau menolak bekerja sama dengan kami? Lihatlah kini rumahku sudah berdinding emas bertiang baja. Aku kini menjadi seorang yang kaya raya. Dan sebentar lagi aku akan diangkat menjadi bupati." Setelah itu kembali Lurah Gedangan itu tertawa terbahak-bahak. "Kakang Lurah! Kakang Lurah!" tiba-tiba Wiradapa berteriak. Lurahnya yang berdiri di tengah-tengah api yang menyala-nyala itu sama sekali tak mendengar teriakannya. Malahan masih saja ia tertawa dan tertawa. "Kakang Lurah!" teriak Wiradapa sekali lagi, "tinggalkan pendapa itu, sebelum Kakang terbakar." Tetapi kali ini pun suara Wiradapa itu sama sekali tidak terdengar oleh Lurah Gedangan yang telah terganggu urat syarafnya itu. Ia masih saja berdiri bertolak pinggang sambil berkata-kata tak menentu lagi. Tiba-tiba Manahan dan Handaka terkejut ketika mereka melihat Wiradapa meloncat ke arah pendapa. Untunglah cepat mereka berhasil menahannya. Tetapi Wiradapa agaknya kehilangan kesadarannya pula. Sambil meronta-ronta ia berteriak, "Kakang Lurah! Kakang Lurah! Kemarilah! Rumah itu sudah terbakar. Turunlah, turunlah." Namun akhirnya suaranya lenyap ditelan berderaknya suara pendapa itu runtuh. Bersamaan dengan itu lenyap pula bayangan Lurah Gedangan yang tenggelam ditelan oleh angan-angannya untuk menjadi kaya raya serta menjadi bupati. Bersamaan dengan runtuhnya pendapa kelurahan itu, Wiradapa menutup mukanya dengan kedua belah telapak tangannya. Bagaimanapun, Lurah Gedangan yang lenyap di dalam nyalapi itu adalah kawan seperjuangannya membangun pedukuhan itu. Mereka bersama-sama mengalami jerit tangis serta tawa nyanyinya para perintis yang kemudian dapat membangunkan pedukuhan yang nampaknya menjadi semakin maju. Sedang pada saat itu di hadapan matanya, ia menyaksikan kawan senasib sepenanggungan itu lenyap di telan api. Dengan tak terduga-duga, terdengarlah Wiradapa menggeram dan terisak. Meskipun terpaksa pada saat yang terakhir ia menempuh jalan yang berselisih dengan kawan sepenanggungan itu, namun apa yang pernah mereka alami ternyata telah begitu dalam menggores di dalam hatinya. "Sudahlah Kakang," bisik Manahan menghibur. "Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Yang penting apakah yang akan datang. Dengan peristiwa ini janganlah Kakang Wiradapa kehilangan akal dan tidak tahu apa yang akan dilakukan. Dengan hilangnya Kakang Lurah Gedangan, bukan berarti kewajiban Kakang Wiradapa untuk tampil ke depan terhenti. Sehingga apa yang pernah dicapai itu tidak akan tersia-sia saja." Mendengar kata-kata Manahan, perlahan-lahan kesadaran Wiradapa berangsur-angsur utuh kembali. Bahkan dengan nasihat itu terasalah bahwa masa depan pedukuhan itu seolah-olah terletak di tangannya. Pasang surut serta timbul tenggelamnya pedukuhan Gedangan di kemudian hari berada di dalam tanggung jawabnya. Karena itulah maka seolah-olah ia mendapat tenaga baru. Dengan tekad yang telah membulat di dalam dadanya, ditengadahkannya mukanya, memandang kepada nyala api yang masih saja berkobar-kobar menelan korbannya. Tetapi mata Wiradapa kini sudah tidak sesayu tadi. Bahkan tampaklah memancar tekad yang teguh bahwa ia akan bekerja keras untuk melaksanakan tugas yang maha berat itu. Lewat matanya yang menyala-nyala yang mengimbangi nyala api yang membakar kelurahan itu, seolah-olah tersiratlah kata janjinya untuk meneruskan pembinaan pedukuhan kecil yang telah dirintisnya bersama-sama dengan orang yang kini telah luluh karena ketamakannya. Kemudian tiba-tiba meloncatlah Wiradapa, berdiri tegak menghadap ke arah pendapa yang telah menelan lurahnya, dan terdengarlah dari mulutnya suara bergetar perlahan-lahan, "Mudah-mudahan Tuhan selalu menuntunku,
serta menunjukkan jalan yang benar bagiku. Demikian pula kepada rakyat Gedangan yang sedang ditelan kegelapan. Manahan dan Bagus Handaka merasakan bahwa Wiradapa benar-benar memiliki keluhuran budi. Karena itu mereka merasa terharu melihat sikapnya yang sama sekali tidak mendendam kepada lurahnya yang hampir saja menjerumuskannya ke dalam jurang kematian yang sangat mengerikan di tangan putra kepala daerah Perdikan Pamingit, Sawung Sariti. Berbareng dengan itu, di ujung timur fajar mulai mengembang. Cahaya yang kemerah-merahan dipancarkan ke seluruh permukaan bumi, membelah kehitaman malam. Di sana-sini terdengar suara ayam jantan berkokok bersahut-sahutan, seolah-olah sama sekali tidak mempedulikan bahwa pernah terjadi suatu kegoncangan di dalam pedukuhan kecil yang biasanya damai dan tenang itu. Seakan-akan segan menghadapi tantangan cahaya pagi yang perkasa, api yang menelan seluruh isi kelurahan itu berangsur-angsur surut. Sedang Wiradapa, Manahan dan Bagus Handaka masih saja berada di halaman. "Tuan," kata Wiradapa kemudian, "apakah yang harus aku kerjakan pertama-tama?" Manahan sadar bahwa pertanyaan yang diucapkan dengan setulus hati itu, bersandar kepada keinginannya untuk mengetahui, siapakah sebenarnya mereka itu. Maka dengan bersungguh-sungguh Manahan menjawab, "Kakang, menurut pendapatku, yang harus Kakang kerjakan pertama-tama adalah memulihkan kepercayaan rakyat kepada Kakang Wiradapa. Akan ku coba. Aku merasa bahwa beberapa orang masih percaya sepenuhnya kepadaku. Kepada mereka akan aku bebankan pekerjaan itu. Mudah-mudahan mereka berhasil," sahut Wiradapa. Selanjutnya ia meneruskan, "Marilah Tuan beristirahat di pondokku. Barangkali Tuan sudi mengatakan siapakah sebenarnya tuan-tuan yang telah menyelamatkan pedukuhan ini dari ketamakan, keserakahan dan dari jalan yang sama sekali sesat, yang akan ditempuh Kakang Lurah." Manahan serta Bagus Handaka tidak dapat menolak ajakan itu. Maka segera Bagus Handaka melangkah meninggalkan halaman serta rumah yang telah menjadi abu. Tetapi sampai di regol dinding halaman, Bagus Handaka berhenti. Matanya kemudian menjadi semakin sayu. Mula-mula Manahan tidak tahu kenapa muridnya berlaku demikian. Tetapi kemudian ia dapat menangkap apakah yang sedang bergolak di dalam dada anak itu. Perlahan-lahan Handaka memutar tubuhnya menghadap ke sisa-sisa runtuhan rumah yang sudah menjadi musnah sama sekali. Dengan pandangan yang pedih tampaklah bibirnya bergerak-gerak menyebut nama Sawung Rana. Seseorang yang pernah memberinya permainan pada masa kecilnya. Orang yang pernah menjadi kawannya berlatih. Juga seorang dari beberapa orang yang tak begitu banyak, yang merupakan pagar-pagar keamanan Perdikan Banyu Biru. Ia adalah orang kedua setelah Wanamerta. Kini orang itu telah tiada lagi. Jenazahnya pun tak dapat diselamatkan karena kekalutan yang terjadi. Manahan yang dapat merasakan sepenuhnya kepedihan hati muridnya itu merasa pula bersalah, bahwa dalam keributan itu sama sekali tak diingatnya untuk menyelamatkan jenazah Sawung Rana. Namun adalah lebih baik demikian daripada dikubur di suatu tempat tanpa diketahui oleh seorang pun. "Handaka," kata Manahan menghibur hati muridnya, "marilah kita lepaskan pamanmu Sawung Rana dengan hati yang ikhlas, agar perjalanannya menghadap Tuhan tidak terganggu." Perlahan-lahan Handaka mengangguk kecil seolah-olah memberikan hormatnya yang terakhir kepada abu jenazah Sawung Rana. Baru setelah itu ia melangkah meninggalkan halaman kelurahan itu bersama-sama dengan gurunya serta Wiradapa. Melihat keseluruhan itu, Wiradapa menjadi semakin tidak mengerti. Apakah hubungan antara anak muda itu dengan orang yang terbunuh itu? Namun demikian ia tidak bertanya sesuatu. Maksudnya biarlah hal itu disimpannya sampai nanti di pondoknya. Sampai di rumahnya Wiradapa disambut dengan tangis oleh istrinya, yang menyangka bahwa suaminya telah lenyap dan tak akan dapat bertemu kembali. Tetapi ternyata bahwa suaminya itu kini masih utuh berdiri di hadapannya, meskipun beberapa luka-luka yang cukup banyak menggores-gores tubuhnya. Karena itulah maka, dengan kegirangan yang tiada terkatakan, Nyai Wiradapa segera menangkap beberapa ekor ayam, sebagai pesta keselamatan buat suaminya. Sehari itu Manahan dan Bagus Handaka sibuk melayani dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengalir tanpa henti-hentinya dari Wiradapa dan beberapa orang kepercayaannya yang kemudian datang mengunjunginya. Mereka mendengarkan uraian Manahan dengan mulut ternganga dan hati yang berdebar-debar. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa dua orang yang mereka sangka perantau malas itu dapat menyelamatkan pedukuhan mereka dari kehancuran mutlak. Bagus Handaka ternyata sudah tidak dapat menyembunyikan diri lagi.
Terpaksa ia menyatakan dirinya sebagai putra Ki Ageng Gajah Sora yang bernama Arya Salaka. Sedangkan Mahesa Jenar, meskipun kemudian diketahui bukan ayah Bagus Handaka, namun ia masih berhasil menyembunyikan dirinya yang sebenarnya. Ketika orang-orang kepercayaan Wiradapa itu mengetahui keadaan sebenarnya, serta peran apakah yang telah dilakukan oleh Manahan bersama muridnya, serta setelah mereka menyaksikan sendiri betapa tinggi ilmu kedua orang itu, maka mereka serentak berpendapat bahwa tak ada orang lain yang pantas melindungi pedukuhan kecil itu selain mereka berdua. Tetapi sayang bahwa dengan rendah hati Manahan dan muridnya terpaksa menolak kepercayaan rakyat Gedangan, meskipun mereka sanggup untuk beberapa lama tinggal di situ. Alangkah kecewanya mereka, ketika permintaan itu tak dapat dipenuhi, namun bagaimanapun mereka tetap menaruh harapan pada masa depan, di bawah pimpinan Wiradapa, serta untuk sementara mendapat bimbingan langsung dari Manahan serta muridnya. Demikianlah sejak hari itu, pedukuhan Gedangan telah mendapatkan wajahnya yang baru. Pedukuhan kecil itu berhasil mencapai kedamaian dan ketenangannya kembali setelah beberapa orang kepercayaan Wiradapa bekerja mati-matian memberikan sesuluh yang diperlukan kepada mereka yang telah tersesat. Kepada mereka yang mendapat banyak janji dan harapan-harapan yang diberikan oleh lurah mereka yang lama, yang telah hilang ditelan api yang diminyaki oleh ketamakannya sendiri. Berbeda dengan keadaan di padukuhan kecil itu, perasaan Manahan dan Handaka sendiri selalu digelisahkan oleh angan-angan mereka tentang beberapa masalah yang belum terpecahkan. Apalagi ketika ternyata kehadiran Bagus Handaka telah diketahui oleh Sawung Sariti yang pasti akan sampai ke telinga Lembu Sora. Hal itu bukanlah suatu hal yang boleh diabaikan. Selama Lembu Sora masih mengingini daerah perdikan Banyu Biru yang kelak akan dilintirkan kepada anaknya, selama itu nyawa Bagus Handaka selalu dikejar-kejarnya. Manahan masih saja menebak-nebak, laskar mana sajakah yang telah dipergunakan oleh Sawung Sariti untuk membunuh Sawung Rana. Mungkinkah ia mempergunakan laskar Pamingit atau laskar sewaan yang lain? Menurut perhitungan Manahan, Sawung Sariti pasti telah mempergunakan dua golongan laskar yang saling tidak tahu-menahu. Laskar pertama adalah laskar Pamingit yang harus bertahan bersama-sama dengan laskar Gedangan, sedang laskar yang lain harus menyerang rombongan mereka. Dalam keributan itulah Sawung Sariti menghabisi jiwa Sawung Rana. Mungkin dengan tangannya sendiri, mungkin dengan tangan kedua pengawalnya yang berwajah seram itu. Mereka mendapat perintah untuk dengan bersungguh-sungguh bertempur mengusir para penyerang, yang menurut lurah mereka akan merampok pedukuhan kecil itu. Bahkan dari lurah yang tamak itu, mereka mendapat janji menerima upah yang tinggi. Hal ini adalah sama sekali tidak wajar, bahwa berjuang untuk tanah serta kampung halamannya dijanjikan orang untuk menerima hadiah. Tetapi dalam beberapa hari saja, bekas-bekas peristiwa itu sudah mulai dilupakan orang. Mereka mulai bekerja keras membangun pedukuhan mereka dengan petunjuk-petunjuk Manahan dalam berbagai segi. Dari segi pertanian, perkebunan sampai pada segi-segi pertahanan dan pertempuran. Beberapa orang yang memang berbakat serta mempunyai kemungkinan untuk menerima ilmu tata berkelahi, mendapat latihan-latihan kilat dari Manahan dan Bagus Handaka yang kemudian terpaksa mempergunakan namanya sendiri Arya Salaka. Tetapi agaknya anak itu lebih senang dipanggil Bagus Handaka. Suasana yang tenang, damai namun penuh dengan daya gerak dan pencapaian nilai yang jauh lebih maju dalam segala segi itu, tiba-tiba menjadi sangat terganggu. Pedukuhan kecil yang hampir tidak mempunyai banyak persoalan dengan lingkungan di luarnya, pada suatu saat mendadak telah dikacaukan oleh kedatangan orang-orang berkuda dari arah tenggara. Laskar berkuda itu tanpa sebab dan tanpa bertanya sesuatu langsung mengadakan pembunuhan dan pembakaran dengan ganasnya. Pada suatu subuh yang kelam di permulaan musim ketiga, pedukuhan kecil itu digetarkan oleh suara titir dari setiap kentongan yang ada di pedukuhan itu. Setiap laki-laki mulai dari yang menginjak usia dewasa sampai mereka yang masih dapat tegak, segera berloncatan bangun dan berlari-larian berkumpul di halaman lurah mereka yang baru, Wiradapa, dengan senjata siap di tangan. Di halaman itu tegak seperti batu karang, Manahan dan Bagus Handaka. Dahi mereka tampak berkerut-kerut penuh dengan teka-teki tentang serbuan dari orang-orang berkuda yang seolah-olah tanpa sebab dan tanpa wara-wara. Sedang Wiradapa sendiri sibuk mengatur barisan laskar Gedangan dibantu oleh beberapa orang kepercayaannya. Dalam pada itu datanglah berlari-larian seorang pengawas yang melaporkan bahwa pasukan berkuda itu dipimpin oleh dua orang suami istri. Tergetarlah dada Manahan mendengar laporan itu. Karena itu segera bertanya, "Kau melihat kedua orang suami istri itu?" "Ya, Tuan,
aku melihat sendiri. Beberapa kawan kami yang mencoba menahan serangannya, menjadi binasa hanya dengan sapuan tangan mereka, jawab pengawas itu. Bagaimanakah bentuk tubuh mereka? Tanya Manahan mendesak. Si suami bertubuh gagah kekar, berambut lebat hampir menutupi seluruh wajahnya. Istrinya bertubuh tinggi ramping, berkuku panjang seperti seekor harimau betina, jawab orang itu pula. Simarodra Gunung Tidar, desis Manahan. Mendengar nama itu hati Wiradapa tergetar. Begitu pula mereka yang pernah mendengar nama itu termasuk Bagus Handaka. Bagaimanapun besar jiwa kepahlawanan penduduk Gedangan serta kecintaan mereka terhadap kampung halaman mereka, namun mendengar nama itu diucapkan hati mereka menjadi tergoncang. Simarodra Gunung Tidar di telinga mereka adalah seolah-olah nama hantu yang siap menerkam nyawa setiap orang yang melawan kehendaknya. Tetapi yang sama sekali tak mereka ketahui apakah salah mereka terhadap hantu-hantu itu, sehingga pedukuhan itu harus menjadi korbannya. Tuan, kata Wiradapa, lalu apakah yang mesti kami kerjakan apabila benar-benar yang datang itu Simarodra Gunung Tidar? Manahan menyesal telah menyebut nama itu, sehingga telah menakut-nakuti dan memperkecil hati mereka. Karena itu untuk mengembalikan keberanian Laskar Gedangan, Manahan menjawab dengan tertawa kecil. Kakang Wiradapa, bukankah kami sudah bertekad untuk mempertahankan setiap jengkal tanah dengan tetesan darah? Sedangkan mengenai suami istri Simarodra itu serahkanlah kepadaku serta anakku Bagus Handaka. Mereka adalah kenalan lamaku. Mungkin ia akan berpendirian lain setelah melihat aku di sini. Untuk beberapa saat mereka tampak ragu-ragu. Tetapi hati mereka kemudian menjadi tegar ketika mereka melihat Manahan melangkah diikuti oleh muridnya, dengan wajah yang tenang, ke arah api yang menyala-nyala di ujung pedukuhan itu. Kakang Wiradapa, kata Manahan sebelum meninggalkan halaman. Kepunglah mereka. Hancurkan laskarnya sedapat mungkin. Biarkan pimpinannya aku layani dengan muridku ini. Baiklah Tuan, jawab Wiradapa mantap. Setelah itu dengan tengara kentongan, pasukan itu berpencar menurut siasat yang telah dipersiapkan. Dengan petunjuk Manahan pula atas pengalaman yang pernah diperoleh Ki Asem Gede, Laskar Gedangan supaya menyerang dengan senjata jarak jauh. Panah dan api. Mereka supaya menghindari pertempuran perseorangan. Sebab nilai perseorangan Laskar Gedangan tidak akan dapat mengimbangi nilai perseorangan laskar yang datang dari Bukit Hantu itu. Sebentar kemudian terjadilah pertempuran yang dahsyat sekali. Agaknya cara-cara yang pernah dipakai oleh Ki Asem Gede itu benar-benar membingungkan Laskar Simarodra. Karena itulah tiba-tiba terdengar Simarodra mengaum hebat menunjukkan kemarahannya. Setiap dada yang disinggung oleh getaran suara itu menjadi bergetaran seperti terhantam angin ribut. Suara yang terlontar dari mulut harimau liar itu benar-benar dahsyat akibatnya. Laskar Gedangan, yang mula-mula berbesar hati melihat hasil perjuangan mereka, tiba-tiba keberaniannya kuncup dan hampir lenyap. Apalagi ketika melihat seorang laki-laki bertubuh besar kekar di atas kudanya mengamuk sejadi-jadinya. Tetapi pada saat mereka sudah hampir kehabisan akal, tiba-tiba muncul di dalam pertempuran, seseorang yang dengan tenangnya menyapa orang bertubuh besar kekar yang sedang mengamuk di atas kudanya itu. Selamat datang Simarodra. Maafkanlah bahwa aku agak terlambat menyambutmu. Kesan dari sapa itu adalah luar biasa pula. Simarodra tampaknya terkejut sekali, sehingga ia menjadi tertegun diam seperti patung. Ia sama sekali tidak mengira bahwa di pedukuhan terpencil itu ditemuinya orang yang menjadi musuh utamanya. Tidak saja musuh perseorangannya tetapi telah benar-benar menjadi musuh golongannya. Melihat kesan wajah Simarodra itu, Laskar Gedangan menjadi semakin tergugah semangatnya, di samping semakin besar tanda tanya yang mengetuk-ngetuk hati mereka. Agaknya orang yang menamakan dirinya Manahan itu benar-benar orang yang aneh, sehingga terhadap hantu Gunung Tidar itu pun sikapnya sangat meyakinkan. Tiba-tiba menggelegarlah suara Simarodra, "Apa kerjamu di sini Mahesa Jenar?" Mendengar nama itu disebutkan, terasa agak janggal bagi Manahan, yang telah agak lama merubah namanya. Sedang bagi penduduk Gedangan sebutan itu semakin membingungkan mereka. "Aku datang di pedukuhan ini sengaja menunggumu setelah beberapa lama kita tidak bertemu," jawab Manahan sambil tertawa pendek. Simarodra terdengar menggeram marah. Katanya, "Jangan campuri urusanku untuk menumpas tikus-tikus yang telah berani membunuh beberapa orangku beberapa waktu yang lalu." Berdesirlah hati Manahan oleh jawaban itu.
Segera ia dapat menghubungkan kedatangan Sawung Sariti, serangan laskar yang tak dikenal serta keributan-keributan yang ditimbulkan. Karena itu segera ia menjawab sekaligus menebak, Simarodra, agaknya kau yang telah menjual diri kepada Sawung Sariti untuk membunuh Kakang Sawung Rana. Kembali Simarodra menggeram. Apa pedulimu? Ketahuilah, sahut Manahan, akulah yang telah membunuh beberapa orang yang tak aku ketahui golongannya dalam keributan-keributan yang timbul. Aku sangka mereka adalah orang-orang pamingit atau manapun yang tak ku kenal. Dan mereka itu telah ditelan api yang dinyalakan oleh Sawung Sariti sendiri. Mendengar keterangan Manahan, mata Simarodra suami istri menjadi merah menyala-nyala. Mereka yang belum pernah mengenal wajah itu menjadi menggigil ketakutan. Bagus Handaka, seorang yang hampir tak mengenal takut, hatinya menjadi berdebar-debar pula. Kalau begitu, terdengar suara Simarodra bergetar hebat, kepadamulah aku harus menuntut balas. Memang demikianlah adilnya, jawab Manahan. Karena itulah aku sudah bersedia melayanimu bersama-sama dengan anak angkatku ini. Sekali lagi Simarodra menggeram hebat. Ia sama sekali tidak mau tersinggung kehormatannya sebagai seorang yang percaya kepada kekuatan diri. Karena itu segera ia berteriak gemuruh, hentikan pertempuran. Aku ingin mendapat penyelesaian yang adil dengan Mahesa Jenar. Bagus, sahut Mahesa Jenar, agaknya kau dapat pula bersikap jantan. Sesaat kemudian berhentilah pertempuran antara Laskar Gedangan melawan Laskar dari Bukit Tidar. Segera mereka berkerumun untuk menyaksikan pertunjukan yang jarang terjadi di pedukuhan kecil itu. Tiba-tiba belum lagi mereka bertempur terdengarlah suara istri Simarodra itu melengking, Kiai. Serahkanlah orang itu kepadaku. Biarlah aku saja yang menyelesaikannya. Bukankah aku sekarang berbeda dengan 2-3 tahun yang lalu? Mendengar kata-kata itu hati Manahan berdesir, meskipun ia tahu bahwa maksud kata-kata itu untuk menakut-nakutinya. Tetapi tidaklah mustahil bahwa apa yang dikatakan itu mengandung kebenaran. Sebab selama itu, ayahnya, Simarodra tua dari Lodaya, pasti tidak tinggal diam. Ilmunya yang mengerikan, macan liwung, serta kecekatannya bergerak yang mirip seperti seekor harimau, sangat menakjubkan. Bersambung ke jilid 41. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.